Di tahun 2015, Terumi Morishima, seorang wanita Jepang berusia 29 tahun, tinggal di sebuah share house dan berbagi dengan beberapa pria dan wanita lain. Seiring dengan berjalannya waktu, dia menjadi berteman dekat dengan teman sekamarnya, Sawako Watanabe. Sampai kemudian Terumi pindah untuk tinggal di apartemen sendiri. Pada malam Natal, Sawako tiba-tiba menghilang dan ditemukan dalam keadaan sudah hancur 4 hari kemudian. Keadaan tubuhnya sudah sangat parah, sehingga hanya sisa-sisa DNA yang dapat digunakan untuk identifikasi. Saat itu musim liburan sedang berlangsung, sehingga tindakan brutal ini membuat orang-orang sangat terguncang. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada malam tanggal 25 Desember 2015, ayah Sawako Watanabe menjadi khawatir karena tidak dapat menghubungi putrinya sejak sehari sebelumnya. Teman-temannya juga menyatakan kekhawatirannya dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubungi Sawako sejak tanggal 24 Desember, hari di mana pesta Natal dijadwalkan di rumah mantan teman sekamarnya. Ayah Sawako punya firasat buruk dan akhirnya mengajukan laporan orang hilang ke polisi. Sawako telah pindah ke Osaka dengan rencana untuk mengambil alih toko bunga ayahnya, dan saat itu sedang bekerja di toko bunga lokal. Dia berencana pulang untuk merayakan Natal bersama orang tuanya setelah menghabiskan malam sebelumnya bersama teman-temannya. Namun ayahnya melaporkan dia hilang ketika dia tidak muncul di hari Natal itu. Polisi memulai penyelidikan dengan pergi ke share house di kota Kadoma, Osaka, tempat Sawako tinggal dengan biaya 30.000 yen sebulan. Mereka memusatkan perhatian pada seorang wanita bernama Terumi Morishima, seorang mantan penghuni rumah itu yang berusia 29 tahun, dan mantan teman sekamar Sawako yang kemudian pindah ke apartemen terdekat sekitar sebulan yang lalu. Terumi juga merupakan orang terakhir yang diketahui bersama dengan Sawako. Rekaman kamera CCTV menunjukkan Sawako terakhir memasuki lift menuju lantai 3 gedung apartemen Terumi pada pukul 7 malam di tanggal 24 Desember. Ketika teman-teman dari share house hadir di pesta Natal itu, mereka mulai menanyakan di mana Sawako. Terumi menjelaskan bahwa dia tadi meninggalkan Sawako sendirian di rumahnya untuk mempersiapkan pesta Natal itu karena dia ada urusan sebentar. Namun ketika Terumi kembali, Sawako sudah tidak ada. Dia menduga mungkin Sawako sedang pergi untuk menemui mantan pacarnya berdasarkan obrolan mereka saat mempersiapkan pesta itu. Para penghuni lain dari share house itu tidak terlalu dekat dengan Terumi, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan perayaan Natal bersama itu jika memang Sawako tidak ada di sana. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa pada tanggal 25 Desember, 100.000 yen atau sekitar 10 juta rupiah telah ditarik menggunakan kartu kredit Sawako. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa siang itu sekitar jam 2, Terumi membeli 3 liter larutan pembersih kuat yang mengandung asam hidroklorida dari toko perkakas di dekat tempat tinggalnya. Dia juga membeli beberapa barang yang menarik perhatian polisi. Pembelian barang tersebut berjumlah sekitar 36.000 yen, termasuk sebuah freezer kecil, gergaji lipat, telenan, ember, dan kantong plastik. Polisi kemudian membawa Terumi untuk diinterogasi. Terumi tampak bingung tentang hilangnya Sawako saat persiapan pesta Natal, dan menjelaskan penarikan uang tunai itu hanya sebagai bantuan atas permintaan tolong Sawako. Namun penjelasannya memiliki celah. Biasanya jika seseorang meminta tolong untuk menarik uang tunai untuk mereka akan memberikan instruksi khusus tentang di mana dan kapan harus menyerahkannya. Tetapi Terumi tidak memberikan rincian seperti itu. Dia juga menyatakan barang yang ia beli adalah atas permintaan Sawako,
yang tidak masuk akal sama sekali. Pada tanggal 29 Desember, saat penggeledahan rumah atas dugaan penggunaan kartu kredit Sawako tanpa izin, polisi menemukan bukti yang mengerikan. Mereka menemukan banyak tulang, termasuk tengkorak, tulang punggung, dan panggul, terendam dalam keadaan setengah cair di dalam bak mandi. Dan terdapat bagian tubuh yang terpotong-potong di dalam freezer kecil. Polisi juga menemukan pisau, gergaji, dan tempat pembuangan sisa makanan yang berlumuran darah. Meski demikian, Terumi dengan dingin mengatakan, "Ada tengkorak dan daging di dalam rumahku, tapi aku tidak ingin membicarakannya sekarang." Terumi berusaha menyesatkan penyelidikan dengan menyembunyikan bagian tubuh Sawako seperti tangan dan kakinya di lemari dan lemari dapur di share house di mana Sawako tinggal untuk menghindari kecurigaan. Namun jejak darah yang ditemukan di kamar mandi apartemen Terumi sudah merupakan bukti yang kuat. Awalnya, polisi mengira motif kejahatan tersebut mungkin karena alasan finansial, karena Sawako bertugas mengelola pengumpulan uang sewa dari para penyewa di share house tersebut. Namun ternyata Terumi telah merencanakan untuk memanfaatkan identitas Sawako sejak pertama kali mereka bertemu. Segera setelah pindah ke share house itu, Terumi mencuri SIM Sawako. Dia menggunakannya untuk meminjam uang dari rentenir sebanyak 11 kali. Dia bahkan membuat kartu kredit atas nama Sawako dan menarik total 610.000 yen atau sekitar 63 juta rupiah. Untuk menyamar sebagai Sawako di bank, Terumi melepas kacamatanya, memakai bulu mata palsu, dan merias wajahnya untuk menipu staf bank, meskipun tidak mirip dengan foto di kartu SIM-nya. Setelah Terumi mengeksploitasi identitas Sawako dan akhirnya mencapai batas pinjaman 2,2 juta yen atau sekitar 226 juta rupiah tanpa opsi pinjaman lagi, dia berencana untuk melakukan kejahatan yang sempurna dengan melenyapkan Sawako dan hutangnya sendiri. Cairan pembersih kuat dengan asam klorida yang dia gunakan hampir berhasil merealisasikan rencananya, karena kepala Sawako hampir seluruhnya menjadi tengkorak hanya dalam waktu 4 hingga 5 hari. Hasil otopsi menyatakan bahwa penyebab kematian Sawako adalah akibat sesak nafas, yang mungkin terjadi antara tanggal 24 dan 25 Desember. Selama masa penyelidikan itu juga terungkap bahwa Terumi telah mengirim pesan dari handphone Sawako kepada keluarga dan teman-temannya untuk meyakinkan mereka agar tidak khawatir. Tampaknya ia mencoba untuk memperlambat penyelidikan dan mengalihkan kecurigaan. Seorang teman laki-laki bersaksi bahwa pada hari kejadian itu, dia menelepon Sawako yang mengatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap-siap ke pesta Natal. Tak lama kemudian, Terumi tiba di share house sendirian, mengklaim bahwa Sawako masih bersiap-siap. Pria itu merasa aneh ketika Terumi tiba-tiba pergi setelah hanya kunjungan singkat seperti itu. Setelahnya, pria itu menerima pesan dari Sawako yang meminta maaf atas keterlambatannya dan menjelaskan bahwa ada masalah mendadak yang menghalanginya untuk kembali. Tetapi saat itu Sawako sudah meninggal. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa antara pukul 19.52 pada tanggal 24 Desember dan pukul 12.55 pada tanggal 25 Desember, Terumi mencekik Sawako saat dia tidak sadarkan diri karena obat tidur. Garis waktu ini sesuai dengan hasil otopsi perkiraan waktu kematian Sawako. Terumi tidak berkomentar mengenai detail khusus ini, tetapi dia membantah tuduhan pembunuhan terhadapnya. Terumi hanya mengakui telah menghancurkan dokumen-dokumen pinjamannya, tetapi mengklaim Sawako sudah meninggal ketika dia kembali ke apartemennya. Dia mengaku berbohong kepada penghuni share house lainnya dan mencoba membuang jenazah Sawako karena takut dia akan dicurigai. Terumi mengajukan pembelaan bahwa mungkin ada pihak ketiga yang membunuh Sawako,
atau memang Sawako meninggal secara alami selama rentang waktu 15 menit yang singkat dia kembali ke share house. Anehnya, sementara dia tetap diam mengenai hal itu, dia mengakui tindakannya yang memotong-motong dan membuang tubuh Sawako selama 3 hari. Pada tanggal 25 Desember siang, Terumi membeli pasir penyerap bau dan freezer, juga alat pembuang sisa makanan dan alat pengolah sisa makanan. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya dengan memotong-motong tubuh, membuang beberapa bagian ke tempat sampah di kompleks apartemen, dan merebus bagian lainnya di dalam panci presto. Namun usahanya untuk menyamarkan pembunuhan itu cacat. Sungguh merupakan keputusan yang aneh untuk menyembunyikan potongan tangan dan kaki di dalam lemari di dalam share house. Polisi menemukan bahwa Terumi membuang bagian tubuh di tempat pembuangan sampah dekat share house yang berjarak sekitar 300 meter untuk menghindari kecurigaan yang mungkin timbul karena membuang sampah dalam jumlah besar di satu lokasi. Tulang-tulang yang ditemukan di kamar mandi apartemennya termasuk tengkorak, tulang belakang, dan panggul, serta sisa-sisa yang disimpan dalam freezer kecil, kemungkinan besar akan diproses melalui alat penghancur sisa makanan setelah daging dan organ dalamnya diambil. Sedangkan anggota badan yang disembunyikan di share house mengandung sidik jari dan cetakan telapak tangan yang dapat dengan mudah mengarah pada identifikasi korban. Alat pembuangan sisa makanan yang Terumi pakai bisa digunakan untuk sekitar 1 kg per siklus. Dari tanggal 25 Desember hingga pelaksanaan surat perintah penggeledahan pada pagi hari tanggal 29 Desember, totalnya bisa diproses sekitar 8 kilo. Hal ini menunjukkan niat Terumi untuk membuang jenazah Sawako yang disimpan dalam freezer kecil tersebut sedikit demi sedikit. Terumi yang pindah dari Okayama ke Osaka pada bulan Agustus tahun yang sama dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Cina itu mengidentifikasi dirinya sebagai ilustrator untuk aplikasi ponsel dan komputer. Tetapi kenyataannya tidak ada karya signifikan miliknya yang ditemukan. Diketahui juga bahwa Terumi berada dalam hutang yang besar. Sebagai seorang pecandu internet yang menyukai hal-hal yang mengerikan, Terumi dicurigai melakukan pembunuhan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Terungkap bahwa 10 hari menjelang pembunuhan Sawako, Terumi diketahui mencari secara online istilah-istilah seperti metode pemotongan tubuh manusia, cara membuang mayat yang tidak terdeteksi, mematahkan tulang, cara membuat pingsan, cara melakukan pembunuhan yang sempurna, apa yang terjadi pada rekening bank orang hilang, dan efek dari mengkonsumsi obat tidur dalam jumlah besar. Penemuan jenis obat tidur yang sama dalam tubuh Sawako dengan obat yang baru-baru itu diresepkan pada Terumi menunjukkan hal ini bukan sekedar kebetulan. Di pengadilan, dalam menanggapi tuntutan, tim pembela Terumi berusaha menarik simpati dengan menyajikan kisah hidupnya. Menurut pembelaannya, Terumi yang berasal dari kota Neyagawa di prefektur Osaka tinggal di kota Fukuyama bersama ibu dan 2 adik laki-lakinya hingga lulus SMA. Dia dilaporkan mengalami pelecehan yang parah dari pasangan baru ibunya. Terumi mengalami pelecehan fisik seperti dipaksa duduk dalam posisi berlutut selama 3 jam, dipukuli, dan sejak kelas 5 SD, dia telah dianiaya secara seksual oleh pasangan ibunya. Fakta yang dia sembunyikan agar tidak membuat ibunya kesal. Tim pembela Terumi berpendapat bahwa dia cenderung bertindak seolah-olah peristiwa menyakitkan tidak pernah terjadi. Mereka menyebutkan saat Terumi menyembunyikan kematian seekor anjing peliharaannya untuk melindungi perasaan ibunya. Narasi mereka tidak sampai di situ saja. Mereka merinci bagaimana Terumi saat remaja hamil karena diperkosa. Pasangan ibunya mengancamnya untuk menggugurkan bayinya, tetapi sudah terlambat untuk melakukannya. Jadi dia diam-diam melahirkan di rumah dan pasangan ibunya itu membuang anak yang lahir mati itu di bendungan. Melalui cerita-cerita ini, pembela mencari simpati atas pengalaman hidup Terumi yang mengerikan. Mereka berpendapat
bahwa tindakannya terhadap tubuh Sawako adalah upaya untuk melindungi orang yang dicintainya dari rasa sakit, dan bahwa pencarian internetnya adalah perilaku khas seorang pecandu, mengatakan bahwa menghubungkan pencarian internet dengan rencana pembunuhan adalah tindakan yang dilebih-lebihkan oleh jaksa. Meskipun ada pembelaan seperti itu, Terumi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 30 Juni 2017. Pengadilan memutuskan bahwa tindakannya termasuk menyamar sebagai Sawako untuk mencuri uang, mengirimkan pesan-pesan yang menipu setelah kejahatan, niat dan motif pembunuhannya yang jelas, serta kekejaman yang luar biasa dalam metodenya tidak bisa dimaafkan, terlepas dari masa lalunya yang sulit. Selama persidangan, Terumi terus menyeka air matanya dengan sapu tangan putih. Ayah Sawako yang hadir di sana jelas-jelas merasa hancur. Dia menatap ke arah Terumi dan bertanya, "Kenapa kamu ingin membunuh dia? Kesalahan apa yang dia lakukan?" Ayah Sawako memohon pada Terumi untuk tidak mengajukan banding atas putusan hukuman tersebut. Namun, pada tanggal 10 Juli 2017, Terumi memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dia mempertahankan ketidakbersalahannya dan menyoroti riwayat keluarganya dalam upaya untuk mendapatkan simpati. Terumi mengabaikan permohonan tulus dari keluarga korban yang mengungkapkan kurangnya penyesalannya. Tapi meskipun dia naik banding, putusan hukuman seumur hidupnya akhirnya tetap tidak berubah. Kurangnya penyesalan yang Terumi tunjukkan menghilangkan semua simpati terhadapnya. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati terhadap siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, dan perlunya melindungi diri kita dari eksploitasi. Selalu waspada dan jangan pernah membiarkan orang lain mengambil keuntungan yang tidak semestinya atas kepercayaan kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.